Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif bin Sarif. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin kelas A. Baik, ya, di sini saya akan menjelaskan tentang mesin gerinda datar beserta fungsinya. Pengertian mesin gerinda datar. Mesin gerinda datar merupakan salah satu jenis mesin gerinda yang paling banyak digunakan untuk mengerinda benda kerja dengan tujuan untuk mendapatkan kerataan dan kehalusan permukaan serta ukuran benda kerja yang diinginkan. Mesin gerinda datar dipergunakan untuk mengerinda permukaan benda kerja yang datar. Permukaan yang datar dimaksud di sini adalah permukaan datar yang sejajar, permukaan datar bertingkat, permukaan datar yang miring, permukaan datar alur, dan permukaan datar profil. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komponen mesin gerinda datar beserta fungsinya. Yang pertama itu ada alas atau base. Alas memiliki konstruksi persegi panjang yang berfungsi untuk mendukung bagian-bagian mesin gerinda. Yang kedua, bagian kolom. Kolom atau tiang merupakan komponen yang terletak di bagian atas mesin yang menyokong spindle dan mengendalikan gerakan vertikal dari roda gerinda, yang berarti mengatur kedalaman pengerindaan. Yang ketiga, saddle. Saddle merupakan komponen yang dipasang pada jalan penuntun atau wise dari alas mesin gerinda. Saddle merupakan bagian mesin gerinda yang mendukung meja. Gerakan sepanjang jalan penuntutan saddle dikendalikan oleh roda tangan pemakanan melintang. Yang keempat, meja mesin. Meja mesin gerinda yang dapat bergerak bolak-balik dipasang pada jalan penuntun yang berada pada saddle, di mana pada meja ini terdapat komponen pemegang benda kerja. Yang kelima, yaitu blok pembatas atau docks. Cakat pembatas merupakan komponen yang berfungsi untuk mengatur panjang langkah meja atau pembatas langkah gerak bolak-balik meja. Yang keenam, ada kepala roda gerinda atau wheelhead. Kepala roda gerinda dipasang pada jalan penuntun yang berada pada kolom, di mana kepala roda gerinda terdapat rumah spindle housing. Gerakan kepala gerinda sepanjang jalur penuntun pada kolom dikendalikan oleh roda tangan pemakanan roda gerinda. Yang ketujuh, ada roda gerinda. Roda gerinda merupakan alat potong pada mesin gerinda yang digunakan untuk memotong atau mengerinda benda kerja. Yang ke-8 yaitu sistem hidrolik. Sistem hidrolik terdiri dari blok oli pompa, oli katu pengatur, dan silinder hidrolik yang merupakan sistem pengerak meja mesin. Yang ke-9 ada sistem pendingin. Sistem pendingin terdiri dari bak air pendingin, pompa air, selang, dan keran. Yang ke-10 panel kontrol. Panel kontrol terdapat tombol-tombol kelistrikan yang mengendalikan motor spindle, pompa oli, pompa cairan, pendingin, dan tombol darurat. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan beberapa jenis-jenis dari mata gerinda. Yang pertama ada mata gerinda asa. Mata batu gerinda atau biasa disebut dengan gerinda wheel ini berfungsi untuk mengikis permukaan logam, baik pada besi, baja, maupun stainless steel. Yang kedua, mata gerinda fleksibel. Mata batu gerinda ini biasanya digunakan untuk mengikis permukaan logam, khususnya pada area-area terbatas atau sempit. Yang ketiga, mata batu gerinda potong atau cutting wheel. Sesuai dengan namanya, mata batu ini berfungsi untuk melakukan pemotongan pada media logam, baik untuk besi, mild steel,
baja hingga stainless steel, tentunya dengan menyesuaikan spesifikasi pada produk tersebut. Yang keempat, sikat gerinda. Sikat gerinda ini fungsinya dari sikat gerinda ini adalah untuk membersihkan bagian-bagian permukaan logam dari adanya kotoran seperti karat, kerak, serta akibat proses oksidasi pada permukaan logam. Yang kelima, amplas gerinda. Amplas gerinda ini memiliki dua jenis, yaitu amplas gerinda susun yaitu flat disc dan amplas gerinda datar fiber disc. Fungsi dari alat ini yaitu untuk mengikis permukaan baik pada logam maupun pada permukaan kayu yang bertujuan untuk menghasilkan finishing permukaan yang rata dan halus. Yang keenam, pisau potong keramik. Pisau potong keramik ini memiliki dua jenis, yaitu jenis basah dan jenis kering. Sesuai dengan namanya, pisau ini berfungsi untuk memotong keramik. Yang ketujuh, gerinda tembok. Fungsi dari gerinda ini adalah sebagai pengikis pada bidang permukaan semen, tembok, dan marble atau granit yang bertujuan untuk menghasilkan permukaan yang rata, untuk meratakan serta mengikia sisi dari granit untuk menciptakan lekukan sesuai pola yang diinginkan. Yang ke-8 ada pisau kayu. Sesuai dengan namanya, pisau potong ini berfungsi untuk memotong kayu. Kemudian yang ke-9 ada mata gerinda asa spons. Mata gerinda asa spons memiliki fungsi yaitu untuk menghaluskan dan mengkilatkan permukaan pada batu marmer atau granit. Yang ke-10 mata gerinda asa woven, yaitu seperti halnya dengan gerinda asa spons. Gerinda asa spons juga berfungsi untuk menghaluskan dan mengkilatkan, namun perbedaan adalah medianya. Jika gerinda asa spons ini materialnya bebatuan, maka untuk gerinda asa spons berfungsi untuk mengkikis serta mengkilapkan pada permukaan logam. Yang ke-11 polishing pada pad dan kain poles. Alat ini berfungsi sebagai pengkilat dari tampilan produk yang menggunakan cat clear atau coat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.